Alright, hello folks, welcome to Renaissance Podcast. Report, now we've come to another segment, and this time we'll be discussing what's hot in the film industry these days. Now, of course, I'm not alone. Kali ini gue bersama dengan narsum gue, Kak Oge dari Fakultas Hukum. Iya. Boleh kenalan dulu Kak Oge. Kenalin, nama asli gue Agni Muhammad Hilmi, tapi rata-rata orang manggil gue Oge ya. Gue di Himpunan Mahasiswa Hukum. Gue menjabat sebagai Kadif Kastrat. Teman-teman, halo, perkenalan semua. Kenalin Kak Oge. Oke, Kak Oge, kalau kita ngomongin film Indonesia nih, Oke. belakangan ini horor itu kayak nggak pernah sepi nih penontonnya. Salah satunya itu ada Rego Nyowo. How do you pronounce that? Rego Nyowo. Rego Nyowo. Iya, atau ngambil nyawa ya. Oh, ngambil nyawa. Iya, kalau dalam bahasa Jawa tuh ngambil nyawa. Rego Nyowo ya. Rego Nyowo. Kalau menurut Kak Oge sendiri nih, apa sih yang bikin film ini menarik? Pertama, jalan ceritanya itu gue bisa bilang di jalan ceritanya. Rego Nyowo tuh jalan ceritanya oke lah. Pertama, dia tuh ngangkut kultur yang menurut gue beda lah daripada cerita-cerita horor yang lain. Kayak pertama dia nge-mix antara kultur Jawa dengan satanis. Nah itu tuh gue baru ngeliat film yang kayak gitu, satanis ya, bukan yang tumbal setan atau apa gitu, tapi benar-benar satanis gitu. Itu menurut gue yang baru lah di film-film horor Indonesia lah gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari reaksi penonton nih, penonton Indonesia, Iya. especially di lingkup horor nih. Oke. Kalau reaksi penonton, menurut Kak Oge, mereka responnya gimana? Gue kurang bisa memahami soal ekspresi penonton ya, karena banyak yang bilang bahwasanya setannya tuh kurang serem atau jalan ceritanya aneh, karena ya itu tadi gue bilang ini tuh sebuah yang baru gitu antara kultur Jawa yang notabene rata-rata santet dan segala macamnya yang berhubungan dengan ya biasa gundurwo, kuntilanak dan segala macam. Nah ini tiba-tiba kita disuguhin kayak satanis gitu, ada Baphomet, Lucifer, ya kan? Itu menurut gua yang baru gitu di Indonesia gitu. Jadi untuk penontonnya sendiri juga gue kurang paham nih. Kalau dari gue sendiri antara gimana? Gue juga bingung sih. Gue juga pas nonton itu agak-agak bingung karena Jawa nih sebenarnya, tapi dia dimasukin satanis gitu. Tapi ada culture western gitu yang masuk tiba-tiba. Nah, itu dia. Di situ. Makanya film ini tuh lumayan menarik gara-gara di situ. Gimana mereka nge-mix budaya Jawa, kultur Jawa, mistis Jawa yang udah kental gitu di sini, yang udah dikenal banyak penonton, udah masuk gitu ke otak mereka, tiba-tiba ada kultur satanis dari barat nih gitu. Benar. Mungkin dia terinspirasi karena akhir-akhir ini lagi banyak orang-orang Indonesia tuh yang membahas soal satanisme, ya kan? Akhirnya dia masukin. Tapi menurut gua itu experience yang baru ya untuk apalagi untuk horor Indonesia gitu. Itu bagus sih lah buat gua. Oke. Kalau pandangan gue sih, yang menarik dari Rego Nyawa itu horornya terasa dekat sama kehidupan sama kepercayaan lokal, meskipun disusupin sama budaya western gitu. Tapi karena kebanyakan dari masyarakat kita sudah mulai melenceng ke budaya barat, apalagi soal culture di film industry. Kalau dari KOG sendiri, sebesar apa sih peran budaya dan mitos lokal dalam membangun rasa takut atau membangun sensasi itu penonton di film ini? Kalau peran budaya ya itu lumayan kental. Kenapa? Karena ya itu balik lagi kita notabene
mau kita tinggal dimanapun, budaya Jawa ini pasti kental gitu ke kita, ya kan? Pasti tetangga kita ada yang Jawa, ya kan? Kalau nggak temen main, terus temen apapun itu pasti ada yang orang Jawa gitu. Nah terus banyak cerita-cerita mistis yang mereka kembangin gitu. Menurut gua ya dengan story ceritanya yang bernuansa Jawa dapat sih. Tapi ya itu yang bikin itu balik lagi ada satanisnya itu yang mungkin nggak semua orang paham gitu. Berarti bisa dibilang bukan cuma karena jump scare-nya itu one thing about this film, tapi karena ceritanya relate sama kehidupan kita-kita ini. Ya bisa karena di story-nya itu kita diceritain bahwasanya manusia itu tempatnya sedih. Terus dengan kehadiran Tuhan ini agak keluar sedikit ya teman-teman. Di ceritanya itu sendiri itu ya kayak gitu. Jadi ada sebuah keluarga yang udah hancur, bener-bener hancur, dan dia nggak tahu kemana gitu. Akhirnya ya masuklah itu satanisme itu. Yang kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya satanisme baru populer tuh baru-baru ini kali ya. Nah tapi ya itu adanya cerita itu bikin hal yang baru lah. Makanya itu keren banget sih buat gua. Nah, mungkin hal baru ini yang gue lihat itu terinspirasi sama hype-nya Conjuring. Yang mana mereka menyusupin budaya satanisme yang mana bisa diterima sih nih sama masyarakat Indonesia, masyarakat lokal kita-kita. Yang mana produser dari Rego Nyawa ini berinovasi gimana kalau kita terapin ini tapi dalam budaya kita sendiri. Kemungkinan bisa jadi karena kalau nggak salah itu hype-nya itu berbarengan dengan Conjuring deh. Jadi Conjuring dulu baru Rego Nyawa. Mungkin si produsernya terinspirasi kali ya. Kita bisa bilang terinspirasi kali ya. Karena ya The Conjuring yang kemarin tuh yang paling baru ini itu serem banget sih. Kalau udah nonton itu serem banget. Buat gue itu serem banget karena gue bukan pencinta film horor teman-teman sebenarnya, tapi gue suka nonton film aja udah. Tapi itu serem banget Conjuring yang baru. I see. Dari hype Conjuring yang ada-ada ini kita sisipin apa yang membuat mereka spesial gitu di mata penonton. In case of a horror genre ya, guys, folks. So, Rego Nyawa could actually be one of your watch list this weekend Itu deh. to this Christmas Eve. Watch all together dengan family member, dengan kerabat. But most importantly, we share that moment with a little snacks. Kebetulan nih, gue lapar sedikit sih. Gimana kalau kita ada apa nih? Donat dan brownies. Donat sama brownies. Gue jangan dari tim kita ya guys. Ini ada sesuatu dari Puffy Treats. Mungkin kau bisa coba donatnya. Oke. Kalau gue tergiur banget sama brownies ini sih. Gue oke sih ini soal donat ini. Kita cobain dulu kali ya sebelum Oke. kita move ke segmen berikutnya. Thank you. Gue pernah lihat sih ini sama Kak Dayang. Kebetulan Kak Dayang, gue pernah coba crepesnya di bazar Bulbas tahun lalu Desember ini, beberapa bulan ini sih lumayan enak. Jadi gue tergiur banget tiba-tiba ada sponsor dari Puffy Treats. Tapi dari lo sendiri Den, film horor, menurut lo film horor apa yang paling serem deh? Yang pernah lo tonton? Good choice. Yang pasti nggak ada lagi yang bisa top dari produsernya Ari Aster, Hereditary. Wah, gue belum nonton lagi tuh film. Tapi kata orang serem banget sih itu. Hereditary itu kita bisa dibilang masuk ke segmen satanisme juga. Jadi satu keluarga itu mereka punya tradisi turun-temurun yang mana ini bisa jadi plot twistnya. Ini salah satu plot twistnya.
plot twistnya itu mereka gimana cara mereka ngeeksekusi budaya dan tradisi lama gitu, yang mana nggak semua orang itu bisa terima, dan tiba-tiba tradisi itu jatuh kepada keluarga yang baru, dan dari situ mulai ada hal mistis atau kontradiksi di mana maybe traditions is Tapi not meant. ceritanya hampir sama ya, plotnya hampir sama kayak semua film-film horor western gitu. Kayak Conjuring, Annabelle. Nah, apa yang bikin beda dari Hereditary ini? Hereditary ini itu bisa dibilang mereka itu mengimplementasi subtle horror. Itu mereka Ari Aster itu kental banget sama psychological. Jadi bukan cuma blockbuster horror yang menyerang kita secara dari jump scare atau audio, tapi yang kental dari Ari Aster ini dia menyerang kita secara diam-diam, secara halus, secara naluri. So I think no one can really top Hereditary for me, because it is not only a scary movie, but it is a haunting Tapi one. Den, sorry nih, gue mau nanya sama lo. Kalau kita berbicara soal horor ya, horor buat gue sendiri horor itu luar dan Indo tuh ada gap yang beda, jauh ya kan, kita bisa bilang jauh. Kenapa? Karena ya itu, kita pada dasarnya kita matok sama budaya gitu. Kalau luar kan ya udah cuma sebatas histori doang. Nah, kalau untuk Indo sendiri nih Den, lo ada gak? Horor Indo yang unbeatable for me itu yang pasti Rumah Darah. Karena kalau dari Indo itu gue nyarinya sesadis apa sih lu bisa gitu. Sesadis apa lu bisa nampilin suatu cerita serem gitu. Kalau dari Indo gue lebih nyari darah-darahannya sih. Iya, kalau kita bicara Rumah Darah itu terlalu brutal sih buat gue. Brutal. Iya, buat gue Rumah Darah tuh terlalu brutal, nggak kayak ya lebih ke ya udah film pembunuhan biasa deh. Tapi kalau film horor sepanjang gue sekarang nih sampai gue segede ini, kayak horor paling serem tuh Sebelum Iblis Menjemput. Sebelum Iblis Menjemput. Iya, Sebelum Iblis Menjemput itu menurut gue film horor paling serem buat gue ya. Karena gue sempet sampai gue keluar dari bioskop saking takutnya gue nonton film itu, Sebelum Iblis Menjemput tuh. Apa satu hal spesifik yang bikin itu film beda dari segmen horor yang lainnya? Pertama dari setannya, kita bilang dari si setannya itu tuh dia ngehadirin jump scare, tapi di beberapa part jump scare-nya tuh kayak, lo tau gak sih jump scare tapi berketerusan gitu. Tapi bukan jump scare bukan. Tapi yang jump scare terus tiba-tiba ya udah setannya benar-benar muncul di situ. Kan ada yang jump scare terus tiba-tiba setannya hilang. Nah, ini enggak. Nah, makanya gue bilang itu tuh serem banget, mana setannya di situ serem banget. Itu sih menurut gue film horor paling serem buat gue ya. Jadi bukan hanya satu jump scare yang dihadirin from time to time ya, tapi itu benar-benar ngerusak mental lu. Ini lagi like a roller coaster of emotions. Wah, itu parah banget buat gue. Kalau buat gue ya, tapi gue nggak tahu kalau orang-orang ya. Tapi balik lagi selera guys. Iya, balik lagi ke selera. Rego nyawa mungkin ada yang ya nyaman, ada yang enggak. Kan balik lagi gue bilang selera. Kalau kita bilang film ya itu selera. Tapi kalau ngomongin selera lagi, yang pasti selera orang ini nggak akan jauh-jauh dari apa yang dihadirkan sama Joko Anwar.
Joko Anwar. Kalau if you want to ask apa satu film yang melekat banget horor Indonesia secara psychological dan bukan cuma darah-darahan dari Joko Anwar, yang pasti Pintu Keramat. Wah, Pintu terlarang. Pintu terlarang. Iya, film gue pernah nonton itu, film itu nggak sampai habis, malah nggak nyampe setengah kalau nggak salah film itu tuh. Pertama gue nontonnya nggak nyaman karena alur ceritanya buat gue tuh terlalu berat deh. Karena gue nonton film tuh bukan buat mikir gitu, bukan. Gue buat dia bener-bener senang-senang aja nonton film tuh. Nah gue ngeliat tuh kayak wah kacau banget tuh, film terlalu berat buat gue. Justru di situ satu hal yang bikin beda dari psychological Joko Anwar sama di Pintu Terlarang ini sama hitsnya Pengabdi Setan. Dimana di Pengabdi Setan orang terkagum sama jump scare-nya. Tapi kalau di Pintu Terlarang ini justru Joko Anwar itu dia lebih nyerang psikis. Benar. Yang mana bikin kita mikir. Dan itu satu hal yang menurut gue yang gue cari dalam suatu film, termasuk dari Hereditary. Dan hal yang bikin gue impress sama film industri Indonesia when it comes to horror, apalagi Joko Anwar, adalah dimana gue nonton Pintu Terlarang ini. Kalau gue balik lagi ya, karena selera kita ya, gue nggak terlalu suka tuh film-film yang berat banget. Tapi kalau untuk Pengabdi Setan, segala macam teori gue ngikutin tuh. Kenapa? Karena gue ngerasa Pengabdi Setan yang Joko Anwar tuh gokil, itu keren banget sih. Gimana ya, seremnya dapet, tapi nggak banyak jump scare ya. Lo tau gak sih film Indonesia kan lumayan banyak tuh yang jump scare, ya kan, yang cuma modal jump scare doang. Nah tapi Pengabdi Setan ini itu nggak kayak gitu. Nah makanya gue suka tuh. Tapi ya gitu, tetap aja gue nggak terlalu suka film setan. Film horor tuh nggak banget tuh buat gue. Tapi apa nih yang membuat lu merekomendasikan Regonyo selain dari tiba-tiba ada Baphomet? Pertama, kalau kita bilang kultur Jawa ya banyak ya. Kultur Jawa, film-film horor tuh banyak yang menyenggol soal kultur Jawa. Tapi gue ngelihat dia punya jalan cerita yang beda lah. Dan ya gue bisa bilang film ini tuh ada beberapa ngajarin cerita hidup lah. Walaupun di beberapa film juga banyak gitu. Tapi ini ada makna yang tersendiri yang gue nonton tuh, dapet nih, dalam gitu. Gitu sih. Makanya gue nyaranin Regonyo. Agak sedikit melenceng ke culture dan selera ya kita. Kalau gitu, gimana kalau sekarang kita geser dikit ke film Hollywood? Oke, film Hollywood. Kan udah serem-serem nih kita ya. Kalau nonton film Indonesia kayak Regonyowo, kita dapet ya banyak hal yang melekat sama budaya. Yeah. Tapi kalau nonton film Hollywood itu rasanya beda aja gitu. Menurut kau lagi nih, apa sih perbedaan yang paling terasa sama pengalaman nonton film lokal dan Hollywood, dan bukan cuma di segmen horor, tapi dalam semua segmen? Alur cerita sih kalau gue itu yang paling kerasa banget. Ada di beberapa film yang gue ngerasa nggak bisa gitu ditiru. Kayak ibarat kata dulu Indonesia punya film gue lupa lagi nama film itu hampir mirip kayak Fast and Furious tuh film itu, tapi gue lupa nama film itu. Ada apa. film Indonesia yang mirip Fast and Furious? Iya, tapi gue lupa itu film apa namanya. Nah, dari oke lah untuk segi visual dia ngehadirin mobil-mobil bagus gitu, supercar. Tapi yang nggak bisa disamain adalah alur ceritanya.
Karena gue ngelihat alur ceritanya dia itu hampir mirip lah sama Fast and Furious. Nah makanya gue bilang alur cerita lah itu yang paling utama dari film Indonesia dan Hollywood. Sometimes film Indonesia nih malah ngejiplak film luar. Kayak ada beberapa film kan, masa kita sebut kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Ya itu. Tapi sampai sekarang masih ada aja nih penonton setia dari Fast on Furious, bahkan yang belum ngikutin banget itu dari awal-awalnya. Kira-kira apa sih yang menjadi downfall bagi Fast and Furious menurut Kak Ogi sendiri? Gimana ya bilangnya ya, gue juga bingung karena gue pencinta Fast and Furious ya. Itu dari 1 sampai terakhir 10 nih, yang 11 udah ada CR aja tiba-tiba gue juga kaget, tiba-tiba Fast and Furious 11 udah ada Cristiano Ronaldo. Ntar 12 kayaknya udah ada Messi dia. Mungkin dari segi cerita dari 1 sampai 3 itu kita dihadirin balapan. Ya kan? Kita dihadirin balapan tapi tiba-tiba di 4 sampai 10 dari 4 sampai 6 kita dihadirin yang namanya kekeluargaan. Itu masih oke lah. Masih nyambung dengan Fast and Furious 1 sampai 3 gitu. Tapi pas udah sampai Fast and Furious 7 ke 10, wah itu udah kacau buat gue. Buat gue ya. Karena balapannya udah dikit. Terus lebih banyak konflik. Tiba-tiba lo nyelamatin dunia dari lo pembalap jalanan. Lo buat gue udah kacau banget sih. Tapi ya itu tetap aja balik lagi. Karena franchise-nya Fast and Furious ini keren banget ya. Gue bisa bilang ya karena masih ada pemain-pemain hebat lah di dalam situ. Iya masih banyak lah peminatnya harusnya. Tapi ya itu menurut gue terlalu banyak konflik lah sekarang. Tiba-tiba perang dan segala macam, nah itu udah nggak banget deh Fast and Furious yang sekarang. Kalau bisa sih balik lagi ya. Gue tuh selalu kalau nonton Fast and Furious tuh kayak terakhir yang keluar 10, gue abis dari nonton itu gue balik lagi ke rumah, gue nonton dari 1 lagi sampai 9 gitu. Jadi buat ngelihat alurnya lagi. Ternyata ya seberantakan itu emang. Mungkin itu salah satu taktik dari mereka biar penontonnya selalu kayak nungguin apa yang beda ini dari Fast and Furious gitu. Wah, gue nggak tahu sih kalau itu taktik atau bukan. Tapi yang jelas banyak fansnya itu yang komplain, malah lebih banyak yang komplain. Kayak, ini kok udah nggak ada balapannya. Di mana balapannya, malah udah perang nyelamatin dunia dari nuklir dan segala macam. Buat apa gitu? Orang awalnya kita cuma suka ngelihat orang balapan kencang udah sama mobil-mobil bagus. Tapi tiba-tiba dihadirin perang kan aneh sebenarnya. Mungkin itu dari sisi lain. Nah, kalau dari sisi produser sendiri ini mereka itu mungkin pengen mengintegrasi real plot into the stories. Jadi nggak cuma sekedar balap-balapan gitu. Benar. Kalau kata sutradaranya, aduh gue lupa lagi nama sutradaranya. Gue paling jelek lah kalau gue mengingat nama orang. Tapi kata sutradaranya, memang dia itu bikin Fast and Furious yang sekarang ini itu untuk plot yang berbeda gitu. Dia udah cukup untuk balapannya. Dia mau ngadirin yang baru dari Fast and Furious ini. Tapi ya menurut gue mendingan lo Triple X aja gitu. Ada dulu film namanya Triple X, mendingan nonton itu daripada lo nonton Fast and Furious. Itu lebih keren menurut gue daripada Fast and Furious ya, yang perang-perangan doang. Pastinya semua respons itu beda-beda ya. Bener. Sesuai kalangan, sesuai selera. Dan kita nggak lepas nih dari media sosial. Yeah. Especially when it comes to film review. Udah banyak sekarang soft platform untuk review film kayak Letterboxd, kayak Rotten Tomatoes. Kalau soal Rego Nyowo, balik lagi nih kita. Itu rame karena review. Semua film itu sekarang, apalagi film lokal, itu semua rame karena review. Apa perlu buat suatu film untuk masuk ke ranah viral, buat penonton melihat
kelebihan dari film itu. Fast and Furious juga sering jadi bahan obrolan dan dari potongan-potongan klip viral, especially lagunya yang viral di TikTok, Tokyo Drift dan lain-lain. Menurut kau gini, seberapa besar sih pengaruh FOMO atau fear of missing out dalam keputusan orang untuk nonton film di zaman sekarang? Buat gue itu berpengaruh banget. Itu pertama berpengaruh banget. Oke lah, kita misalnya ambil satu case, kita ngomongin satu film, ya kan? Ada 10 orang ngomongin satu film, tiba-tiba 4 dari situ nggak tahu nih, yang tahu cuma 6. Ya apa mereka nggak cuma diem doang, ya kan? Kan pasti orang untuk memenuhi apa ya, ibarat kata sosial mereka harus ngikutin gitu perkembangan yang ada gitu. Nah makanya itu jadi suatu kebutuhan sekarang gitu. Jadi kalau kita nggak ngikutin sebuah film, orang lain nonton film itu, ya kita nggak tahu mau ngomongin apa gitu. Kayak misalnya agak lain deh, let's say kita ngomongin agak lain nih, yang lagi hype banget, agak lain Menyala Pantiku nih. Semua orang ngomongin lah, kita belum nonton, kita mau ngomongin apa? Ya, masa kita mau ngomongin agak lain satu kan nggak mungkin. Nah itu makanya sebenarnya kalau lo FOMO dengan film untuk hal yang berguna buat lo dengan sosial gitu, karena kan sekarang semua orang kayaknya mulut udah nggak pernah difilter deh. Jadi kayak lu masa nggak tahu film ini kemana aja, kan pasti orang kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih buat gue untuk FOMO untuk sebuah sosial gitu. Jadi orang bukan nonton gitu suatu film karena pengen atau ada daya tarik dari film itu sendiri, tapi karena respon orang-orang terhadap film atau karya itu ya. Iya benar. Sekarang tuh orang-orang rata-rata malah nonton itu ya karena itu FOMO. Karena pertama kita nonton ini deh, nonton kan ada orang yang suka banget dengan horor nih. Kita balik lagi, ada banyak banget orang yang suka horor. Tapi di satu sisi ada orang yang nggak suka horor. Tapi dikarenakan lingkungan dia suka horor semua, akhirnya dia FOMO lah, terpaksa. Ya kan, dia harusnya ngikutin Pengabdi Setan, padahal dia nggak suka banget tuh film-film kayak gitu. Ya terpaksa gitu. Makanya rata-rata sekarang orang tuh nonton ya karena kebutuhan aja sih. Kebutuhan, dan dari produksi filmnya sendiri, karena kebanyakan film sekarang itu kenapa sama rata gitu, nggak ada unsur spesialnya di antara satu atau yang lain, itu karena orang itu nyari apa yang dimauin, apa yang orang mau sekarang. Bukan seni itu sekarang jadi bahan jualan, bukan apa yang mau ditunjukin. Iya. Dan bukan karena seorang seniman atau director itu ingin mengekspresikan dirinya lagi. Bener. Kalau gue lihat bener sih itu. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang membuat sesuatu tuh untuk dilihat orang lain gitu. Apa yang dipengen orang lain itu yang dia buat, bukan apa yang mau dia buat gitu. Kalau dulu kan apa yang mau dia buat aja. Tapi kalau sekarang ya udah gitu, sebatasnya aja lah. Orang mau nonton, mau ngeliat ini ya udah dia bikin. Ya itu. Apalagi yang sekarang yang kayak viral itu kayak Ipar Adalah Maut. Itu menurut gue yang kayak buat apa gitu. Itu kan cuma perselingkuhan orang biasa gitu sebenarnya. Ya kan? Iya. Sebenarnya banyak banget itu kalau lu ngomongin Ipar Adalah Maut, terus apalagi mertua-mertua itu dan segala macam, itu banyak film-film perselingkuhan yang di mana itu kayak sinetron dimasukin ke bioskop aja gitu. Iya, sebenarnya itu adalah kehidupan biasa orang. Kalau lu lihat-lihat di luar sana itu banyak banget gitu. Sama adek dia selingkuh dan segala macam, itu banyak banget. Tapi ngapain dibikin film gitu? Kayak sebenarnya buat apa gitu? Itu sih pertanyaan gue tuh, buat apa gitu dibikin film tuh? Lebih ke untuk menarik sensasi penonton aja sih. Bener sih. Tapi gue takutnya nih nanti Jule ini nih ada filmnya juga tuh. Karena viral kan, bahaya juga gue pikir.
kayak orang nih makin lama bikin film yang cuma viral, mungkin dipengaruhi oleh film Badarawi lah ya. Film itu gak sih KKN Desa Penari Badarawi ya? Iya itu. Itu dimulai dari thread viral yang Iya. dimana ya basically viral stories gitu yang diusup-usup jadi film. Ya itu makanya kayak kalau buat gue sendiri ya, nggak usah yang viral yang dibikin, tapi lu bikin sebuah karya yang baru gitu. Kalau itu kan orang ya tinggal nonton YouTube yang di luar sana gitu kan, simple, pembahasannya udah lebih lengkap malah, nggak usah nonton filmnya. Itu sih buat gue kayak aduh, industri film Indonesia nih makin lama sebenarnya mengkhawatirkan ya. Buat gue sendiri itu mengkhawatirkan lah, karena sedikit viral sedikit dibikin film. Mengkhawatirkan buat kita yang nyari Suasana baru. Buat gue bilang itu suasana baru. Kenapa ya? Karena gue nggak ikutin tuh pertama yang viral Ipar Dalam Maut itu gue nggak ngikutin sama sekali, jujur banget. Tapi pas filmnya muncul gue yang kayak ini pertama yang gue lihat adalah film di Ipar Dalam Maut adalah dia cuma ngejual satu doang, ngejual Davina Karamoe, udah. Karena Davina Karamoe cakep banget pertama itu kan. Terus abis itu aktingnya oke lah, buat di film itu oke lah aktingnya. Terus kalau basic cerita ya udah standar selingkuh aja, gitu loh. Sebenarnya itu mah banyak banget sih buat gue mah. Kalau di luar sana banyak banget gue lihat gitu hal-hal yang kayak gitu. Berarti kalau kita tarik benang merahnya nih, Lego Nyowo bisa jadi cerminan budaya dan kepercayaan lokal. Sementara kalau kita balik lagi ke Fast and Furious itu bisa jadi hiburan global. Ya bener, gue bisa bilang itu ya, karena ya dari kecil kita nonton Fast and Furious dan itu hiburan yang bisa kita lihat setiap malam gitu kan, setelah kita kerja atau kita pulang sekolah, pasti kan malam itu dulu tuh ada di TV itu kayak film-film kayak gitu ditayangin gitu di TV. Nah tapi kan kalau yang Rego Nyawa ini balik lagi, dia memang pada dasarnya soal ya itu kepercayaan lokal yang kita lihat sehari-hari. Itu juga termasuk dari Ipar Dalam Maut itu, karena orang merasa mereka itu punya hubungan, let's say mereka itu familiar sama genre itu, sama alur cerita itu yang menarik mereka untuk nonton, untuk balik lagi ke hal-hal yang sama. Jadi it's actually habitual gitu. Mungkin kali ya. Dan director film industry di Indonesia itu mereka itu narik hal itu gitu. Mereka itu nyarinya yang kayak gitu-gitu. Ya, yang mainstream lah. Yang mainstream. Tapi kalau gue sendiri ya, film ini itu selalu harus punya pesan moral gitu, atau pesan apa aja gitu yang mau dikasih tahu ke dunia, atau cukup ngehibur aja kayak Fast and Furious. Film itu enggak mesti harus ada pesan moral gitu. Buat gua film itu enggak harus ada pesan moral gitu. Pertama, film itu dibuat kan untuk hiburan gitu, bukan untuk kita belajar makna hidup. Ya jadi nggak ada masalah mau itu film ada pelajaran hidup atau enggaknya, ya itu balik lagi aja. Nggak ada oke, nggak ada juga nggak apa-apa, karena ya film buat hiburan buat gue. Oke, mungkin pandangan kita emang beda ya karena kalau dari gue sendiri, karena gue menonton film untuk mengisi waktu luang gue, apalagi saat-saat ini ya memang nggak banyak gitu. Jadi gue merasa kalau gue itu harus dapat sesuatu dari film itu, yang bukan cuma hiburan, tapi sesuatu yang jadi pelajaran juga buat gue. Kalau gue nonton film tuh bener-bener buat nenangin pikirannya sih. Kayak lagi sumuk-sumuk kerjaan dan segala macam, ya udah nonton film. Itu paling enak di situ. Tapi kalau udah filmnya berat, waduh, gue udah paling nggak bisa deh tuh. Film berat tuh gue udah paling nggak bisa. Makanya gue bilang film itu mau ada pesan moral atau enggak, udah nggak apa-apa.
bener-bener tergantung selera masing-masing ya. Iya, film tuh balik lagi yang tadi kita bilang di awal, balik lagi ke selera lah itu film. Oke, menarik. Oke sih, KOG. Sebelum kita tutup nih, Oke. boleh dong rekomendasiin ke penonton film, ke fans atau yang sekarang itu disebutnya sinefil. Oke. Apa yang harus ditonton? Mulai dari aspek film horor Indonesia selain Regonyo dan film Hollywood yang cocok buat hiburan santai. Apalagi di akhir tahun dan Natalan kali ini nih, siapa tahu ada yang kebingungan gitu nyari film. Oke, kalau dari gua rekomendasi film, gua kayaknya Indo nggak akan horor deh, malah nggak akan horor gua akan rekomendasi film I Feel I'm in Love tahun 2000. Itu film kayaknya berbarengan deh dengan AADC. Itu film I Feel I'm in Love itu gue suka banget, 1 dan 2-nya oke lah. Kalau Hollywood gue nggak terlalu nonton Hollywood ya, gue bingung juga kalau untuk taruh Hollywood. Mungkin atau Christmas film kayak romcom klasik gitu yang enak buat keluarga sama pasangan kerabat mungkin. Tapi jujur deh, gue sampai sekarang gue masih selalu rewatch untuk Home Alone. Home Alone. Gue masih rewatch itu sampai sekarang. Jadi mungkin Home Alone lah, itu nggak akan bosen loh nonton film itu. Karena sebenarnya itu punya makna sendiri sih di dalam film itu. Dan bisa diterima sama semua kalangan. Benar. Maknanya dalam sih Home Alone. Oke guys, Home Alone yang belum nonton, lu pasti FOMO banget nih dengerin kita. Jadi nonton ya guys Christmas ini. Pasti seru. Itu tadi sih obrolan kita tentang Ergo Nyowo dan Fast and Furious. 2 film yang beda banget nih karakteristiknya, tapi sama-sama punya tempat di hati penonton, especially today's audience. Mau film yang dekat sama budaya atau film yang bikin kita lepas sama realita, bikin santai aja, dua-duanya itu aman-aman aja buat dinikmatin. Benar. Thank you buat KOG untuk nemenin kita ngobrol santai sampai akhir ini. Sama-sama Dan. Jangan lupa keep in touch sama Renaissance Podcast di Himasasi. Sama jangan lupa dibeli dan dicobain Puffy Treats. Kita ada donat, kita ada brownies coklat yang dicobain Kak Ogi tadi. Oke, enak. Gue suka sih untuk yang donat gula ini, itu yang gue lumayan suka. Cocok buat dinikmatin pas lagi nonton dan lain-lain. Keep in touch sama kita ya guys, dan like, subscribe. Jangan lupa Renaissance Podcast repot.